Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fahmi Arzalega dan juga Nuriksan akan menerapkan metode SAW pada studi kasus sistem pendukung keputusan pemilihan menu signature pizza terbaik menggunakan algoritma simple additive atau awakening atau SAW. Dengan berlatar belakang, satu, makanan merupakan keadaan yang utama untuk menjadi kebutuhan tiap manusia selama menjalankan kehidupan. Maka dari itu, akan munculnya beraneka ragam bisnis yang memasarkan macam jenis makanan. Yang kedua, Pizza Hut Delivery merupakan restoran cepat saji atau fast food pertama yang ada di Indonesia yang berfokus pada layanan pesan antar atau delivery. Pizza Hut Delivery memposisikan dirinya sebagai layanan pengiriman pizza interaktif teratas, menawarkan pilihan rasa pizza premium yang dikirim dengan cepat dan panas dari oven. Yang ketiga, Pizza Delivery memiliki menu signature pizza dengan 8 varian. Masalah yang terjadi pada Pizza Delivery belum adanya sistem untuk memberikan keputusan untuk menentukan menu signature pizza terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Lalu ada metode SAW. Metode SAW atau dipanjangkan dengan Simple Adaptive Fattening merupakan metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Konsep dasar SAW merupakan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Metode SAW memiliki dua atribut, yaitu atribut keuntungan dan juga atribut biaya, atau disebut juga benefit dan cost. Perbedaan mendasar pada kriteria ini merupakan dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah langkah penyelesaian pada metode SAW sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan kriteria dan nilai bobot kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI, di mana total bobot sama dengan 1. Untuk metode SAW ini, bobotnya harus 1, yang nggak boleh lebih dari 1. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Selanjutnya yang ketiga, melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperbobot metrik ternormalisasi R. Berikut ini adalah rumusnya. Selanjutnya, yang keempat akan dijelaskan oleh Iksan. Ya, preferensi atau V yaitu hasil akhir yang diperoleh dalam proses rankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi atau R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai sebesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, yaitu sebagai solusi. Berikut ada keterangannya ya. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan sebuah aplikasi yaitu Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan metode SAW yang akan menentukan menu signature pizza terbaik di Pizza Delivery. Pada metode SAW ini memerlukan kriteria dan juga bobot untuk melakukan suatu perhitungan agar mendapat suatu alternatif terbaik. Pada tabel di atas terdapat kode kriteria, keterangan, dan juga atribut. Atribut terdiri dari atribut benefit dan cost. Benefit adalah kriteria yang mempunyai nilai besar, dan cost merupakan kriteria yang mempunyai nilai kecil. Semakin besar nilai benefit, maka semakin bagus. Dan semakin kecil nilai cost, maka semakin bagus. Selanjutnya, Iksan. Oke, berikut adalah tabel-tabel untuk menentukan alternatif pada setiap kriteria. Dimulai dari Meat Lovers dengan harga 102.000, Super Supreme dengan harga 100.000, American Favorite dengan harga 98.000, Pepperoni dengan harga 96.500, Cheese Lovers dengan harga 95.000, Tuna Melt dengan harga 99.000, Cheese Overload dengan harga 90.000, dan Veggie Garden dengan harga 92.000. Lalu
Kriteria yang selanjutnya merupakan penilaian kriteria rasa. Mulai dari sangat enak sampai dengan sangat tidak enak. Nilainya dari 100 sampai dengan 0. Lalu ada yang ketiga, memberikan penilaian kriteria topping. Kriterianya dari sangat banyak hingga sangat sedikit. Nilainya juga sama seperti kriteria rasa juga ya. Lalu yang keempat, memberikan penilaian tekstur dari sangat renyah hingga sangat keras. Nilainya juga sama seperti nilai kriteria topping dan juga rasa. Oke, next. Lalu yang kelima, di sini ada tabel untuk memberikan penilaian pada kriteria populer. Pada tabel ini terdapat kriteria sangat disukai dengan nilai 81 sampai 100, lalu disukai dengan nilai 71 sampai 80, sampai dengan sangat tidak disukai nilainya 0 sampai 30. Selanjutnya ada tabel untuk memberikan penilaian kriteria sebuah ukuran. Memiliki kriteria yang pertama sangat besar dengan nilai 24, besar dengan nilai 18, dan sedang sama dengan 14, kecil sama dengan 12, dan sangat kecil memiliki nilai 10. Selanjutnya, untuk tabel menentukan sebuah bobot preferensi, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Terdapat kriteria, keterangan, dan atribut, dan juga bobot. Pada tabel kriteria C1, terdapat keterangan harga, dan memiliki atribut cost, dan juga nilai bobotnya 0,2. Sedangkan C2 memiliki keterangan rasa, atributnya benefit, dan memiliki nilai 0,2. Selanjutnya ada kriteria C3, memiliki keterangan topping, atributnya benefit, dan memiliki nilai 0,2. Selanjutnya ada kriteria C4 dengan keterangan tekstur dan memiliki atribut benefit, lalu bobotnya 0,2. Selanjutnya ada kriteria C5 dengan keterangan populer, memiliki atribut benefit, dan bobotnya 0,2. Selanjutnya ada kriteria C6 dengan keterangan ukuran, atributnya benefit, dan bobotnya 0,1. Pada tabel 8, pembobotan alternatif pada kriteria akan disajikan melalui Microsoft Excel. Akan kami sajikan sebagai berikut. Di sini ada judul perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan metode SAW. Yang pertama kita harus menentukan bobotnya. Dari langkah-langkahnya di sini kan, pertama menentukan kriteria dan bobot kriteria. Maka dari itu di sini kriterianya ada 6. Yang pertama ada harga, rasa, topping, tekstur, populer, dan ukuran. Dengan masing-masing bobot 4, rasanya 5, topping bobotnya 5, tekstur 4, populer 4, dan ukuran 2. Dalam aturan SAW, bobotnya itu nggak boleh lebih dari 1. Sedangkan di sini lebih dari 1. Maka kita harus menjumlahkan dulu bobot dari kriteria tersebut. Dengan rumus sama dengan sum C4 sampai H dibagi H4 itu kurung enter. Lalu mendapatkan hasilnya itu 24 ya. Bagaimana caranya mendapatkan nilai 1? Sedangkan metode SAW itu bobotnya harus 1. Maka kita harus mendesimalkan dari nilai bobot tersebut. Dengan cara nilai bobot sama dengan nilai bobot C4 dibagi I5. Hasil bobotnya. Enter. Maka dapatnya 0,2. Ini kita bisa blok aja ya. Nggak bisa. Sorry. Rumus. Oke, selanjutnya yaitu pembobotan rasa. Berarti sama dengan C sama dengan D5 dibagi D4. Begitu juga dengan topping, yaitu sama dengan
L4 dibagi I4. Lalu yang tekstur sama dengan F4 dibagi I5. Sama dengan F4 dibagi I5. Oke. Selanjutnya ada populer sama dengan G4 dibagi I4. Oke. Lalu selanjutnya sama dengan A5 dibagi I4. Oke. Ini kan sudah berubah jadi desimal semua dari bobot-bobot tersebut. Maka kita jumlahkan. Sum. Nah, di sini mendapatkan nilai 1. Nilai 1. Maka di sini sudah mengikuti aturan metode SAW ya. Selanjutnya langkah kedua untuk menerapkan metode SAW yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini kami sudah menentukan alternatif dari harga, rasa, topping, tekstur, populer, dan ukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan untuk bagian normalisasi. Oke, selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Di sini juga normalisasi kita harus menentukan dulu maksimal dan minimal pada sebuah kriteria. Seperti kriteria keuntungan itu harus menggunakan nilai maksimal. Dan untuk kriteria cost atau biaya itu menggunakan minimal nilainya. Seperti jika membeli sebuah motor, kan itu ada bermacam-macam harganya dan juga fiturnya ya. Untuk yang benefit, jika fitur motor tersebut semakin banyak, maka semakin bagus. Begitu pula dengan harga. Harga jika semakin minimal, semakin murah, itu maka semakin bagus. Karena yang dicarikan memang yang murah tapi fiturnya banyak kan. Oke. Di sini terlihat ya, yang paling murah untuk harga itu ada pada cheese overload yang berharga 90.000. Oke, di sini rumusnya sama dengan min lalu buka kurung Oke, yang selanjutnya benefit kita menggunakan atribut benefit dengan nilai tertinggi ya atau nilai maksimal. Di sini dapat dilihat nilai kriteria benefit pada rasa yang paling tinggi yaitu 90. Maka dimasukkan nilai maksimal 90 sama dengan Oke, selanjutnya juga sama ya. Karena itu nilai benefit, maka diambil nilai maksimalnya. Semakin banyak topping di sini, maka semakin bagus. Oke, di sini kelihatan ya sama dengan max buka kurung lalu di blok ya. Di situ ketahuan mana yang paling besarnya. Lalu tekstur, karena teksturnya rata-rata renyah, maka nilainya 80. Oke, di situ ketahui ya, paling gede ya 80, makanya 80 semua, jadi nilainya 80.
Kemudian kriteria populer. Di sini terlihat banyak yang disukai dan ada juga yang tidak disukai. Nah, diambilnya kan kalau benefit itu yang paling maksimal ya nilainya, maka di sini sama dengan max max buka Lalu San, kurung 90 lalu di blok. blok bawah ya. Iya, Selanjutnya untuk benefit ukuran nih San. untuk ukuran karena menurut pakarnya ukurannya paling besar 14, maka yang maksimal dari benefit itu adalah ukuran 14. Menggunakan rumus yang sama seperti yang kriteria sebelum-sebelumnya ya. Berarti Sama max dengan max buka kurung blok ya. 8 di blok sampai bawah. Oke, karena sudah ditemukan nilai atribut keuntungan dan nilai atribut biaya, yang dimana biaya itu merupakan minimal dari harga tersebut dan juga keuntungan yang paling tinggi nilainya. Lalu kemudian kita jumlahkan sama dengan nilai alternatif yang paling atas Metlover. Ini ya. Nah, di sini ada kesalahan ya. Jadi yang pertama itu nilai pembaginya, nilai yang minimal karena yang dicari di sini adalah atribut biaya atau cost. Maka yang pertama dulu itu adalah C18 yang 90.000. Berarti C18 Karena dulu menurut ya. rumus itu minimal, ya menurut rumus itu minimal dibagi dengan nilai alternatif tersebut. Alternatifnya ini. Ya, Oke. 102.000. Oke. Muncul ya harganya 0,88. Nah, jika nilai tersebut di atas 1, nah itu maka kesalahan pada pembagiannya. Karena kan kalau misalnya keliru kayak tadi, nilai alternatifnya duluan dibagi dengan nilai minimal. Nah, itu pasti hasilnya akan lebih dari 1. Maka dari itu, ini merupakan hasil yang benar ya. Sama dengan nilai minimal 90.000 dibagi dengan nilai alternatif super supreme 100.000. Oke, lalu enter. Nah, di sini kita supaya lebih cepat dalam perhitungannya dilakukan permanenan rumus yang ada pada C18-nya nanti dilakukan F4 ya, melakukan dengan tombol F4 supaya permanen data jika diblok dari atas sampai bawah. Nah, muncul kan akhirnya nilai-nilainya karena sudah dipermanenkan. Jika tidak dipermanenkan, nilai tersebut akan berantakan. Jadi tidak akan mengeluarkan hasil yang sesuai ya. Nah, lalu di sini kriteria kedua itu merupakan benefit, atribut benefit, yang dimana merupakan maksimal ya. Nah, di sini rumusnya terbalik ya, sama dengan nilai alternatif yang pertama tuh 90 dibagi dengan nilai maksimal atribut keuntungan. Oke, berarti dari 18 ya. Enter. Iya. Enter. Karena ini kebetulan sama, maka nilainya hasilnya 1 ya. Untuk mempercepat lagi, di situ D18-nya di F4-kan supaya lebih cepat perhitungannya. Oke. Kemudian di blok dari atas sampai bawah. Oke. Ya.
Lalu kriteria 3 juga sama ya. Dilakukan seperti yang tadi, sama dengan L8. Betul. dibagi dengan L maksimal coping. Lalu langsung tekan F4 ya. Kalau langsung ini biar cepat. di sini ya. Iya, L18. Oke. Langsung di blok ya. langsung di blok. Seperti tadi. Oke, selanjutnya tekstur San. Tekstur ya di C4. Tekstur sama semua ya, maka hasilnya juga sama, pasti 1 karena 80 paling maksimalnya juga 80. Oke, di F4 kan lalu di blok. Nah, di sini populer, cari yang paling populer. Yang angka 90 yaitu Matlover dan Supreme. Nah, di sini yang paling atas dulu yang dibagi. Seperti tadi ya. Dibagi dengan 90. Lalu F4. F4 di sini. Ya. Oke, lalu langsung di blok. Kenapa sih nggak di blok ke samping? Karena jika di blok ke samping itu nilainya jadi nggak sesuai ya. Rumusnya itu nggak sesuai nanti. Karena udah dipermanenkan di G18. Kalau misalnya di samping ke kanan, di blok ke kanan langsung dideret di C6-nya. Maka dilakukan satu-satu supaya nilainya dapat benar ya. Oke, di sini paling besar 14, maka sama dengan H 14 H8 dibagi dengan bagi. pembaginya, yaitu maksimal atribut keuntungan. Lalu di F4. Oke, kemudian di blok. Nah, setelah dilakukan normalisasi, maka akan dilakukan rankingan yang dijelaskan oleh saudara Fahmi. Oke. Untuk langkah penyelesaiannya kan SAW itu setelah melakukan normalisasi lalu akan melakukan perankingan atau preferensi, yaitu hasil akhir yang diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi. Maka ini rumusnya. Rumusnya saya copy dulu ke Excel ya. Ini untuk rumus preferensinya. Oke. Kalau untuk rumusnya, yaitu jumlah dari kriteria ini akan dikali dengan bobot ini. Maka bisa dijelaskan rumusnya sebagai berikut, sama dengan buka kurung hasil normalisasi C1 dikali dengan jumlah bobotnya dari harga tutup kurung, lalu ditambah hasil dari normalisasi C2, tutup kurung dulu, buka kurung, hasil dari kriteria C2 dikali bobot dari rasa. Oke. Selanjutnya ditambah hasil dari normalisasi C3 akan dikali hasil dari bobot C3 tersebut. Tutup kurung. Lalu selanjutnya hasil normalisasi C4 akan dikali dengan bobot C4 tersebut. Selanjutnya adalah hasil dari C5 akan dikali dengan bobot C5. Lalu ditambah yang terakhir ada C6. Hasil dari normalisasi C6 akan dikali
dengan bobot dari C6 tersebut. Tutup kurung, lalu enter. Lalu akan mendapatkan hasilnya, yaitu 1. Agar lebih mudah untuk penilaiannya, yaitu dengan cara melakukan F4 pada perhitungan bobotnya. Di sini bobotnya C5. Kita F4 di C5, D5, E5, F5, G5, H5. Agar lebih cepat ya, dan juga nilainya nggak berantakan. Kita enter, lalu bisa diblok ke bawah. Nah, di sini mendapatkan hasil dari penjumlahan preferensi tadi. Maka dapat disimpulkan dengan cara melakukan perankingan dengan rumus sama dengan rank, tutup buka kurung, B31.2, B31.2 sampai B38. Titik 2 kita menggunakan descending ya, 0 berarti. Maka mendapatkan hasilnya 2. Untuk ranking mid lover ini yaitu 2. Maka dengan agar lebih cepat perhitungannya, kita melakukan F4 di bagian B31 ini, yaitu dengan cara F4, ini juga F4, lalu enter, lalu kita blok ke bawah. Oke. Maka dari sini dengan rumus rank tersebut akan mendapatkan ranking-ranking dari alternatif tersebut. Pada ranking pertama terdapat Super Supreme dengan nilai 1 ya. Lalu ranking kedua ada alternatif mid lover dengan nilai 1. Selanjutnya yang ketiga ada American Favorite dengan nilai 0,9. Yang keempat ada Pepperoni dengan nilai 0,9. Selanjutnya ada yang kelima ada Cheese Lover dengan nilai 0,8. Pada posisi ke-6 ada Pizza Cheese Lover Root dengan nilai 0,8. Selanjutnya di posisi ke-7 ada Pizza Veggie Garden dengan nilai 0,8. Dan yang terakhir ranking 8 yaitu hasilnya 0,8 yaitu tuna milk. Maka dari perhitungan ini dapat disimpulkan yang pertama adalah sistem pendukung keputusan yang dibuat pada penelitian ini dapat mengolah data penilaian, data menu signature pizza, data setiap kriteria, serta data administrasi. Yang kedua, penerapan dengan menggunakan metode SAW tepat digunakan untuk mengambil keputusan mana menu signature pizza terbaik di Pizza Hut Delivery. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, penelitian ini menggunakan sebuah aplikasi Microsoft Excel dengan metode SAW. Untuk penelitian selanjutnya, sistem pendukung keputusan dengan metode SAW ini dapat dikembangkan dengan membuat sebuah aplikasi buatan atau membuat metode sistem pendukung keputusan lainnya. Cukup sekian dari kami presentasi tentang metode SAW pada studi kasus di Pizza Delivery untuk menentukan menu signature pizza terbaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.